Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Hai teman-teman, ketemu lagi kita di rekap Big Six untuk match day pekan kedua ya. Sekali lagi saya untuk kriteria Big Six saya adalah berdasarkan ranking 6 besar IPL musim lalu ya. Jadi musim 2021-2022. Jadi Big Six kita adalah Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, dan Manchester United. Oke. Untuk pekan kedua ini, pada saat saya sedang merekam ini, pertandingan Liverpool belum terjadi ya. Tapi pada saat saya upload itu nanti pertandingan sudah sudah selesai mungkin pada saat saya upload. Tapi ya nanti saya update melalui shorts aja lah kali ya. Tapi ya saya akan rekam saat ini ya yang sudah ada gitu ya, pertandingan yang sudah ada. Oke, kita mulai. Oh ya, satu lagi, saya sebenarnya minggu ini saya hanya nonton 2 pertandingan ya. Arsenal Leicester sama Manchester United melawan Manchester United ini kemarin melawan Brentford gitu ya. Untuk yang lain saya hanya nonton highlights ya. Saya ngomong dulu gitu ya. Oke, untuk pertandingan pertama kita bahas Arsenal melawan Leicester City ya. Seperti tebakan saya pada saat preview kemarin ya, pemain yang diturunkan oleh Arsenal ini sama persis dengan yang kita pakai melawan Crystal Palace gitu ya. Jadi back four-nya nggak berubah, Zinchenko, Gabriel Magalhaes, terus William Saliba, Ben White, di tengah ada Xhaka, Partey, berikutnya ada Martinelli, Odegaard, Saka, dan di depan ada Gabriel Jesus gitu ya dengan formasi 4-2-3-1. Jadi ya perkiraan formasi saya betul gitu. Nah, untuk pertandingannya sendiri, Gabriel Jesus ini membuka rekening gol dia ya di Arsenal dengan 2 gol dan 2 assist di pertandingan ini. Pertandingan yang luar biasa menurut saya untuk Jesus ya. Gol pertamanya volley yang cukup indah dari tepi kotak penalti, tapi masih tepi dalam lah ya, jadi bukan tepi luar tapi dari tepi dalam. Berikutnya Jesus lagi dengan header ya gitu, yang lalu disusul kesalahan clearing oleh William Saliba ya. Saliba own goal di sini, tapi selain dari itu Saliba di seluruh pertandingan ini dia masih memiliki pertandingan yang cukup baik lah dia sebenarnya, selain 1 own goal itu gitu. Itu karena dia di pressing oleh Jamie Vardy dari sebelah kanannya, dan dia maksudnya mau membuang bola tapi justru malah mengarah ke gawangnya sendiri dan lolos dari Ramsdale. Jadi malah meloloskan bola itu dari Ramsdale gitu. Tapi dia di sebelah kanan waktu itu Jamie Vardy datang dengan cepat sekali. Dia mau coba clearing dan ternyata malah mengarah ke gawang sendiri gitu ya. Tapi yang saya cukup senang ya di sini adalah sikap Ramsdale ketika Saliba melakukan kesalahan. Ramsdale dengan dia nggak marah, dia dia dengan senang hati dia langsung
ya mengelus kepala Saliba, ya nggak apa-apa, no problem. Salah sekali-sekali gitu ya. Jadi menurut saya itu persatuan timnya jadi kelihatan sekali gitu ya. Berikutnya itu langsung ya, nggak begitu lama dari gol Saliba, own goal itu nggak mencapai 2 menit. Lalu ini ya, Granit Xhaka gol ketiga untuk Arsenal ya, gol ketiga untuk Arsenal itu karena dari penjaga gawangnya Leicester itu melakukan kesalahan, tidak menangkap bola dengan benar sehingga bola lepas dari tangannya. Posisi di situ ada Xhaka dan Xhaka tidak membuang kesempatan, langsung gol ketiga 3-1 gitu. Dan lalu di menit ke 74 James Maddison ya berhasil membobol gawang Arsenal, tapi ya balik lagi nggak berselang lama, nggak nyampe 1 menit kali ini ya, langsung dibales oleh Gabriel Martinelli, umpan dari Jesus gitu ya. Nah, posisi 4-2 sampai dengan pertandingan berakhir. Jesus sendiri menurut saya punya kesempatan untuk bisa 4-5 gol ya dalam pertandingan ini, tapi ya tidak berhasil dimanfaatkan, jadi hanya 2 gol dan 2 assist yang menurut saya sudah cukup luar biasa gitu ya. Ya dari sini ya menurut saya juga Arsenal masih perlu ada perbaikan ya untuk di defense-nya, tapi secara keseluruhan positional play yang mau digunakan oleh Arteta ini udah mulai kelihatan gitu. Jadi udah semakin mendekati dengan positional play yang dilakukan oleh Pep di Manchester City gitu kan. Makanya banyak yang bilang Arsenal ini adalah City kecil gitu. Karena memang dari segi permainan Arteta ini banyak sekali mengambil contoh dari gurunya Pep gitu ya. Oke. Pertandingan kedua yang saya tonton itu adalah ini Brentford melawan Manchester United ya, yang saya sampai terkaget-kaget nontonnya. Karena saya sebenarnya setengah ngantuk nontonnya, karena itu udah jam setengah 12 ya. Saya udah hampir mau ketiduran, tapi begitu gol pertama saya langsung terbangun, langsung sadar gitu. Karena apa? Itu saya ngelihat, saya kaget gitu kan. Kagetnya itu adalah De Gea melakukan kesalahan yang kesalahannya sebenarnya menurut saya kesalahan simple sekali gitu ya. Itu kayak penjaga gawang Liga Tarkam menurut saya. Kesalahan yang sangat sederhana tapi menyebabkan jadi gol gitu. Yang ditendang itu dia sudah pegang bolanya, cuman karena posisinya dia yang jelek, harusnya badannya menutup bola tapi jadi lewat ke bawahnya dia gitu. Jadi aduh, sayang sekali. Dan itu saya kaget sekali karena saya langsung loh, ini benar kesalahan De Gea. Sampai saya ulang-ulang itu adegannya itu, saya juga lihat langsung ke channel-channel YouTube yang watch along. Saya dengar pendapat-pendapat komentator lain, ternyata benar itu memang kesalahan De Gea gitu. Saya kaget, wah ini De Gea kok parah banget kesalahannya, sederhana sekali. Cuman itu baru 10 menit gitu kan. Saya pikir ya walaupun saya nggak mendukung Manchester United, saya pengen United kalah. Tebakan saya sebenarnya United ini kalah 2-1 gitu kan. Tebak skor saya United kalah 2-1. Tapi ternyata nggak berselang lama kemudian De Gea sekali lagi melakukan kesalahan fatal ya, melakukan umpan ke siapa ya, Martinez ya kalau nggak salah saya itu. Jadi dia melakukan umpan ke temannya dia yang di tengah, yang sebenarnya di sebelah ini kelihatan banget ini perpecahan yang saya sudah bilang di video saya sebelumnya. Perpecahan Manchester United ini kelihatan sekali ketika De Gea ini nggak mau oper ke Harry Maguire. Saking dia nggak sukanya sama Harry Maguire yang kosong nggak dia kasih, justru dia kasih ke Martinez ya kalau nggak salah.
yang back barunya itu dikasih, padahal Martinez ini posisinya dijaga oleh dua pemain, dua atau satu, jadi udah di pressing gitu ya, sehingga ketika dia kasih bola itu langsung direbut, langsung terjadi gol gitu. 2-0. Gol yang ketiga itu dari set piece, dari tendangan sudut gitu ya, corner kick yang dimanfaatkan dengan header gitu. Lalu yang gol keempat, yang menurut saya ini gol keempat ini memang kehebatan dari pemain Brentford ya. Itu counter attack yang sangat luar biasa. Saya menghitung hanya ada 6 sentuhan gitu ya. Dari sejak bola itu direbut, hanya 6 sentuhan untuk menciptakan gol gitu. Dari belakang, tengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gol. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gol gitu. Jadi hanya 6 sentuhan, luar biasa, itu keren banget ya, itu gol keempatnya Brentford. Nah ini yang makanya saya bilang di Liga Inggris ini nggak boleh ada tim yang diremehkan, dan Brentford ini ya ini membuat posisi Ten Hag semakin tertekan karena sekarang United ada di posisi 20 gitu ya. Mirip dengan Arsenal season lalu gitu kan ya. Cuman nah ini apakah Ten Hag bisa seperti Arteta di musim lalu, yang kita musim lalu hampir merebut 3 besar malahan ya, walaupun sudah di awal musim itu berada di zona degradasi, tapi kita hampir menyentuh 3 besar gitu. Dan ya sayangnya sih karena cedera-cedera pemain dan pelapis yang kurang bagus, Arsenal di peringkat 5. Tapi ya ini juga Manchester United posisinya sekarang sama seperti Arsenal season lalu. Apakah mereka bisa bangkit gitu kan? Karena minggu depan United ini akan ketemu Liverpool gitu. Oke, berikutnya yang mau saya bahas itu adalah Manchester City ya. Manchester City ini bertemu dengan Manchester City ini bertemu dengan Bournemouth. Bournemouth ini bukan lawan yang susah juga untuk City. 4 gol, yang saya kaget nggak ada nama Haaland di situ ya, nggak ada Haaland nggak masuk ke skor, ke papan skor, tapi ya 4-0 ini buat City ya adalah kemenangan yang standar lah ya, jadi nggak ada sesuatu yang luar biasa juga gitu ya, sesuatu yang udah rutin aja lah buat City gitu ya. Lalu ini yang seru juga, ini adalah untuk Chelsea sama Tottenham gitu ya. Chelsea sama Tottenham dua-dua penuh drama ya, terutama dengan perkelahian antara Conte dan Tuchel yang diawali dengan si Conte ini ya, waktu gol pertamanya Spurs itu oleh Højbjerg ya, itu golnya si Conte itu pada saat posisi 1-1, gol penyeimbang oleh Højbjerg. Ini Conte merayakannya itu di depan pemain cadangan Chelsea gitu, dan Tuchel nggak terima gitu ya. Pertama di situ Tuchel memarahi si Conte ini, mukanya udah muka ketemu muka gitu ya. Udah dilerai, oke. Berikutnya gol kedua Chelsea itu oleh siapa ya, sebentar. Gol kedua Chelsea ini oleh James. Ini di menit ke-77 itu langsung gantian si Tuchel yang merayakan selebrasi golnya itu di depan pemain cadangan, nggak di depannya sih, dilewatin pemain cadangan Spurs gitu, yang lewatin bagian pemain cadangannya Spurs gantian.
Yang terakhir itu kan golnya Harry Kane di benar-benar menit terakhir, bukan menit terakhir malah detik terakhir gitu kan ya. Di detik terakhir itu 2-2. Lalu si Tuchel mau ngajak salaman si Conte. Conte katanya, kata si Tuchel, Conte ini nggak mandang mata dia saat salaman, sehingga tangannya si Tuchel ini tangannya si Conte ini diremes sama si Tuchel, nggak dilepas. Ya sekali lagi mau berantem lagi gitu ya. Seru deh. Cuman ya setelah konferensi pers udah sama-sama adem gitu ya. Pas konferensi pers mereka berdua udah bercanda-bercandaan lagi gitu ya. Ya hanya karena passion mereka berdua lah ya. Jadi menurut saya ini ya pelatih yang punya passion lah. Ini karena keduanya sama-sama punya passion, sama-sama punya semangat, dan sama-sama mendukung timnya mereka masing-masing, sehingga mereka punya ya emosi mereka saat pertandingan tinggi gitu ya. Jadi itu aja. Jadi begitu pertandingannya juga udah selesai, konferensi pers udah sama-sama adem, udah ketawa-ketawa lagi mereka berdua gitu, udah bercanda-bercandaan lagi. Ya udah sih ya, jadi nggak berkelanjutan lah ya, nggak berkelanjutan ya. Cuman ya saya salut aja lah untuk sebagai penggemar sepak bola ini, pelatihnya ini dua ini berarti ya punya passion gitu. Kayak tahun lalu kan, kalau tahun lalu tuh Arteta sama Klopp ya, cuman Arteta kalah lah ya di pertandingannya. Cuman ya itu juga sama panasnya momen gitu kan, karena pada saat itu berasa emosinya tinggi lah gitu ya. Dari saya itu saja untuk pertandingan Big Six kita ya untuk pekan kedua. Saya nggak tahu untuk ini nanti malam, bukan nanti malam, ini pada saat saya ngerekam nanti subuh jam 2 itu adalah pertandingan antara Liverpool melawan Crystal Palace. Kalau saya sih, saya berharap Crystal Palace dengan ini ya, dengan Patrick Vieira semoga bisa memberi perlawanan lah untuk Liverpool gitu ya. Ya dari saya sih itu dulu pembahasan rekap untuk pertandingan Big Six. Besok mungkin saya update untuk yang Liverpool melawan Crystal Palace gitu. Ya, dari saya sekian dulu. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.